Modal 2,7 triliun, benefitnya 3,9 triliun. Yes. Jadi kalau ditambah 3,9 tambah 1,2. 5,1 triliun. Dari modal 2,7 triliun. Yes. Sekitar 2 kali lipat lah ya. Yes. 2 kali lipat. Gedean Formula E dong. Yes. Mengapa? Ini informasi baru nih. Gedean Formula E dibanding Iya, betul. Mandalika. Kalau Mandalika dua event itu ya, WSBK dan yes, MotoGP. yes. Jadi Kenapa artinya gitu? apa ini? Artinya investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika. Iya. Bang Rizal, Taufikur Ya. Rahman. Siap. Bang Rizal dari Indef. Bang, ini banyak yang mengatakan bahwa keluarnya 500 miliar lebih untuk komitmen. Ya, untuk persiapan dan lain sebagainya. Dapatnya berapa ya? Nggak balik modal. Apakah event-event ini harus balik modal atau ada hal yang lain yang bisa dibanggakan, diperhitungkan sehingga bukan bicara soal untung rugi? Bagaimana kemudian Anda menyampaikan ini? Ya, baik Mas Aiman, terima kasih banyak. Tadi saya sepakat dengan Prof ya yang sebelumnya disampaikan bahwa MotoGP ini dibiayai oleh BUMD. EPRIK ya, oleh BUMD Jakarta. MotoGP oleh APBN, oleh BUMN. Dua-duanya itu adalah olahraga mesin lah gitu ya, motor dan mobil. Kalau kemudian tadi dipertanyakan apakah punya impact terhadap ekonomi, saya ya kebetulan ketua tim yang menghitung 2 event itu. Jadi ketua tim di Formula E? Kami peneliti dari Indef itu meneliti dua-duanya event karena ini luar biasa kontraknya. Mandalika dan Formula E? Yes. Luar biasa. Ya. Ini diminta khusus atau memang inisiatif dari Indef? Kami pertama untuk MotoGP diminta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Yang MotoGP diminta oleh Jack Pro. Yang Formula E? Yang Formula E. Oh, oke. Jadi dua-duanya kami hitung metodologinya Ini sama. Ini untung ruginya nih ya? Ya, Lebih gitu untung ruginya. Oke, ini menarik nih. Saya belum pernah dengar sebelumnya, silakan. Nah, eksklusif nih. Iya. Ya, metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS, kemudian kami update. Karena 2016 kami harus mengikuti di tahun event gitu. Nah, kalau sebenarnya kami punya slide-nya, saya sudah buat slide-nya, cuma karena tektokan harus begini, ya mau tidak mau saya harus tektokan lah. Nanti saya kirim ke Mas Aiman lah detailnya. Siap, terima kasih. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan diskusi publik baik untuk dua-dua event ini. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef, pure kami independen. Meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini, kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau dua hal, Mandalika dan Formula E pasti independen lah. Ya, pasti. Karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, yes. Meskipun secara fakta mungkin boleh dikatakan iya, banyak perdebatan soal itu. Tapi silakan. Ya. Apa bedanya antara Formula E dengan Mandalika dari sisi untung rugi? Baik, dua-duanya adalah kegiatan event nasional. Event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi. Ini adalah yang bisa menumbuhkan sektor wisata, yang mestinya kita mendorong ini. Ya, saya tidak ingin mengkontrakan. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak tidak langsungnya. Hasilnya dampak langsung untuk ya, kebetulan saya bawa dua-duanya, dua-dua data. Dampak langsung untuk EPRIK Jakarta langsung ini pembiayaannya saya hitung atau kami hitung dari alokasi capek, alokasi OPEC, kemudian juga komitmen yang tadi disebut-sebut, betul. Kemudian juga kami hitung dari pembelian tiket, kemudian juga transaksi pengunjung UMKM, kemudian juga pengeluaran pengunjung. In total 597 miliar EPRIK. Formula E ya, Formula 597 miliar rupiah. Betul. Untuk satu kali pelaksanaan. Satu hari itu, hari itu. Ya, mulai dari persiapan sampai hari itu. Ya. Kemudian kami hitung dampak terhadap ekonomi tidak langsungnya, terhadap JDP-nya. JDP-nya terbentuk itu sebesar kalau kami menggunakan harga konstan, ya 2,1 triliun.
Itu dampak ekonomi tidak langsung. Tidak langsungnya Berupa terhadap apa tuh, PDB-nya. biar bisa dibayangkan? Apa tuh bentuknya seperti apa? Nah, ini terdistribusi terhadap beberapa faktor. Salah satu aja misalnya yang besar. Pertumbuhan ekonomi Oke, misalnya 0,1% Oke. tumbuh. Kemudian juga PDRB per kapita 0,8%. Kemudian inflasi 0,03%. Naik inflasi. karena konsumsi. Oke. Kalau konsumsi pasti inflasi. Ya. Investasi ya 0,32%. Oke, contoh investasi aja deh. Dari Oke. mana kemudian Formula E bisa mendatangkan investasi? Saya kira begini. Kami menganggap bahwa dana yang digelontorkan untuk Formula E itu adalah investasi. Oke. Investment. Artinya ada tambahan investasi untuk DKI Jakarta sebesar apa? Ya sebesar pengeluaran untuk membangun infrastruktur itu. Itu investasi. Dan hasilnya ya positif ya, mendorong. Kalau bicara investasi pasti mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oke. Dan kalau kami hitung in total antara dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung untuk Formula E itu 2,6 triliun Oke. terbentuk. Jadi 2,1 tidak langsung, 500 miliarnya langsung gitu ya? Yes. Yang langsung apa tuh komponennya misalnya? Yang langsung tadi alokasi capek, ya capek, Iya. kemudian Capital OPEX, operational expenditure, kemudian komitmen fee di 1 tahun pertama, karena kan ada uang yang digelontorkan oleh panitianya. Itu kan kos semua dibayar. Iya kan langsung berpengaruh terhadap ekonomi saat itu. Oke, iya. Kan Langsung terhadap- berpengaruhnya seperti apa yang bisa dibayangkan oleh publik misalnya? Oke, misalnya dana yang dikeluarkan untuk membangun pasti kan mengeluarkan untuk tenaga kerja, Iya, untuk iya, konsumsi, iya, iya. untuk macam-macam. Oke. Yang saat itu ekonomi kan Oke, bergerak. itu 500 miliar. Oke, 500 miliar. 2,1 ya tadi pertumbuhan ekonomi. Yes. Pertumbuhan ekonomi misalnya seperti apa? Pertumbuhan ekonomi itu pembentukan produk domestik bruto. Dari kedatangan misalnya, kan nggak terlalu banyak orang luar dari negeri ya? dari aktivitas ekonomi, karena ekonomi itu begini, ketika ada event atau investment datang pasti berdampak terhadap sektor-sektor yang ada, pariwisata, kemudian sektor industri makanan minuman, kemudian juga sektor-sektor yang notabene mendukung terhadap kegiatan itu, perdagangan, kemudian juga ada biji besi ya untuk konstruksi dan lain sebagainya. Jadi menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,1%. dalam satu hari loh itu. No, dalam satu siklus, dalam 1 tahun. Oh kan pelaksanaan satu hari Iya, pelaksanaannya. tapi impactnya kan kalau dalam ekonomi kan Oke. bisa impact multiplier efeknya bisa. Jadi total kalau saya boleh katakan nggak, modalnya 500 miliar, untungnya 2,6 triliun. Ini bukan cara hitungan, karena begini ya, begini. Ini investasi itu bukan hitung-hitungan tukang dagang. Ya bukan, itu jauh berbeda konsepnya. Oke. Jadi kalau Mas Aiman dikasih modal oleh saya 5 miliar, Iya, misalnya Mas Aiman, tolong bisnis ini harus sukses, Iya. harus berhasil. Ini berbeda dengan konsep ekonomi. Ekonomi itu kan membangun multiplier effect, Iya, kan? iya. Membangun Domino. ya betul. Apa value added dari aktivitas Ya itu? artinya antara tangible dan intangible gitu Yes. lah kurang lebih. Yang bisa terlihat dan yang tidak terlihat, Yes. ya kan? Yang ingin saya tanyakan, artinya secara keuntungan tangible dan intangible tadi, maka keuntungannya kalau 500 miliar kurang lebih ya modalnya, maka 5 kali lipat dong. Kalau Kami bicara menghitung soal, ini bukan soal fisik, Ya, bukan oke. soal uang fisik. Artinya begini, ketika kalau perhitungan kami itu 594 miliar, Ya, hampir ya, 600 miliar. baik. Jadi 600 miliar kalau dibandingkan gitu ya 4 dengan kali lipat lebih. 1 banding 3. 1 banding 3. Jadi 3 kalinya. Kan Jadi 2, kami membandingkannya dengan PDRB-nya. oh tidak langsung. Tidak langsung. Oh, yang Dengan 2,1 tidak langsung. triliun Betul, tadi. betul. Oke, Karena investasi kan tidak bisa dibandingkan dengan yang langsung Baik. kan. yang Berarti kurang direct. lebih 3,5 kali lah. Betul. Itu keuntungannya. Itu benefit ya. Benefit, ya. Benefit dari Manfaat investasi Rp1 yang dikeluarkan Ya. investasinya Digas. mendapatkan Oke. produk domestik bruto. Data baru nih. keuntungan 3,5. Ini belum pernah disampaikan sebelum ini. Pernah kami launching. Waktu kami pernah sampaikan di press release terkait dengan Oke, ini. gitu. baik. Jadi Bisa di searching kok. baik. Jadi 3,5 kali lipat. Yang Yes. sekarang saya tanyakan Mandalika seperti Oke, apa? saya harus buka dulu mas. Ya silakan. Oke, Mandalika
tidak jauh berbeda metode perhitungannya. Saya harus buka dulu ya. Oke, saya pikir tidak jauh berbeda keuntungannya 3,5 kali bukan, lipat. bukan, Oh beda bukan, ya. bukan. Beda. Jadi berapa kali nih? Bukan. Ini penting ini, bisa jadi headline ini. Ya, saya harus lihat data, khawatir keliru angka. Hamdan, Pak Mardi, Pak Prof Jo Hermansyah, semuanya nih menunggu Anda nih. Siap. Oke, baik. MotoGP ya, dengan kami coba menghitung untuk dampak langsungnya. Ya. Modalnya dulu, modalnya berapa? Oke, modalnya kalau yang kami dapatkan 2,5 kalau nggak salah, betul? Triliun. Kalau kami dapatkan ya kisaran 2,7 triliun. 2,7 triliun, oke. Ya. Ini yang pas waktu USBK atau MotoGP? Atau dua-duanya? MotoGP, oke. Yes. Jadi Atau dampak langsungnya kami hitung juga sama, alokasi belanja KL, Ya. kemudian insentif PPN dan jasa kena pajak, Ya. kemudian biaya operasional dan promosi, insentif biaya masuk, investasi konstruksi sirkuit, jadi kisaran 2 triliun sirkuit itu. Oke. Kemudian estimasi pengeluaran penonton. Jadi kira-kira dampak langsungnya 3,9 triliun. Modal 2,7 triliun, benefitnya 3,9 triliun. Yes, itu langsung ya, yang langsung. Yang tidak langsungnya kami juga hitung. Oke. Dampak tidak langsungnya terhadap pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi kisaran 1,2 triliun. Oke. Dampak tidak langsungnya. Jadi kalau ditambah 3,9 tambah 1,2 5,1 triliun. dari modal 2,7 triliun. Yes. Sekitar 2 kali lipat lah ya. Yes. 2 kali lipat. Kalau- Gedean Formula E dong. Yes. Mengapa? Ini informasi baru nih. Gedean Formula E dibanding Iya, betul. Mandalika. Kalau Mandalika 2 event itu ya, WSBK dan yes, MotoGP. Yes. Oke. Betul. Jadi Kenapa bisa artinya begitu? apa ini? Artinya investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibanding dengan di Mandalika. Mengapa? valid datanya. Karena di Ancol kan tinggal bangun saja kan. Tanahnya juga nggak usah membebaskan lahan. Kalau di Mandalika kan belum pembebasan lahan, belum macam-macam, itu kos lagi. Kalau bicara investasi, maka yang jauh lebih efisien ya kasusnya ada di situ. Tapi Jadi saya tidak ingin bandingkan. Dua-duanya adalah justru mendongkrak ekonomi kita dan meningkatkan sektor pariwisata kita. 2 kali lipat untuk Mandalika dan 3,5 kali lipat benefitnya untuk Formula E. Yes. Kesimpulannya itu. Ini luar biasa datanya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Indef ya. Yang pasti independen karena kan dua-duanya. Kalau nggak independen berarti salah satu. Itu logika sederhana sebenarnya.